Selamat siang, Bu Kade. Ih, Bu Komang, habis ngajar ya? Iya. Kenapa Bu Komang? Begini Bu Kade, ada punya waktu tidak? Saya ingin ngobrol, tapi agak lama sih. Oh, nggak apa-apa sih Bu Komang, saya lagi santai. Kebetulan juga tadi selesai ngajar. Sibuk tidak Bu Kade? Nggak sibuk sih. Bisa saya cerita Bu Kade ya? Bisa. Ayo di mana Bu Komang? Di tangga aja nih. Oh, Dari iya. siapa-siapa. Oh, ya di sana. Iya. Oh, iya. Nah, Bu Komang, apa yang ingin Ibu bicarakan? Apa tujuan pembicaraan hari ini, Bu Komang? Begini Bu Kade, saya ingin menceritakan masalah yang saya alami di kelas. Saya ingin ada seseorang yang mau membantu saya untuk mencarikan solusi bagaimana menangani anak-anak di kelas. Oh, Bu, begitu. Nah, saya akan mendengarkan apa yang Ibu mau ceritakan. Di mata pelajaran saya terutama Bu Kade kan lumayan ada beberapa anak yang memang semangatnya nggak ada untuk belajar matematika seperti itu Bu. Oh, apa yang terjadi di kelas dalam pelajaran Ibu sehingga Ibu bisa berpikir bahwa anak-anak itu tidak bersemangat di kelas? Begini Bu Kade, selama saya mengajar di kelas, anak-anak itu cenderung tidak merespon, pasif gitu loh Bu. Jadi saya tidak paham apa anak-anak mengerti atau tidak dengan materi yang saya sampaikan. Jadi mereka memang semangatnya nggak ada, begitu Bu Kade. Oh, begitu. Nah, selain itu, selain anak-anak pasif, habis itu anak-anak tidak ada respon, apa lagi yang Ibu rasakan pada anak-anak? Begini Bu, dari interaksinya. Kemudian interaksinya itu kurang baik, mungkin karena kita terlalu lama daring ya Bu. Mungkin mereka juga tidak mengenal gurunya, dan saya pun sendiri sebagai guru kurang mengenal mereka. Begitu Bu Kade. Oh iya, benar ya Bu Mang. Terus Bu Mang? Kan kita full nih Bu Kade selama 2 tahun ini memang pembelajarannya online. Jadi saya merasa saya kurang interaksi sama anak-anak seperti itu. Oh, interaksi antara guru dan murid gitu? Maksudnya ya Bu Komang? Ya begitu Bu, semangat anak-anak berinteraksi dengan guru itu Bu. Begitu kira-kira yang saya tangkap dari anak-anak. Oh, begitu ya kondisinya Bu Mang. Nah, kondisi yang tersebut itu, nah selama ini apa sih rencana yang Ibu lakukan dalam pembelajaran untuk bagaimana anak itu biar semangat, merespon dengan baik dan tidak pasif lah seperti yang Ibu Mang ceritakan tadi? Sudah Bu, saya sudah melakukan beberapa istilahnya untuk anak-anak. Jadi saya menyuruh anak-anak untuk membuat yel-yel atau ice breaking seperti itu biar dia ada semangatnya. Oh, berarti Bu Mang sudah bagus sekali itu, udah membuat yel-yel, sudah juga melakukan ice breaking sebelum pembelajaran ya Bu Mang ya? Iya Bu, begitu. Wah, sebenarnya apa yang Bu Komang lakukan itu sudah bagus Bu. Kemudian ada hal lain tidak yang Bu Mang lakukan selain membuat yel-yel dan mengajak anak-anak ice breaking? Karena masih masa pandemik ya Bu Kade, jadi anak-anak mungkin tidak mengenal saya gitu. Jadi saya menyarankan, saya mengeksplor diri, saya memperkenalkan diri juga kepada anak-anak. Kemudian anak-anak juga saya suruh satu persatu mengenalkan diri mereka seperti itu. Terus Bu, kayaknya menarik sekali ini apa yang Ibu Komang ceritakan. Saya juga banyak sih mengeksplor diri saya. Kemudian anak-anak juga saya tanya cita-citanya seperti apa, terus hobinya apa, untuk mengakrabkan diri lah biar anak-anak itu merespon dan merasa senang dengan saya seperti itu Bu. Alamatnya di mana gitu ya Bu Iya. ya? Oh iya, ya betul Bu. Mungkin asal sekolahnya dulu Ibu tanyakan ya. Mungkin anak-anak sekolah di mana dulu gitu ya? Iya, jadi saya lebih cenderung agak cerewet jadinya Bu ke anak-anak biar dia mau menyampaikan apa yang dia rasakan. Saya juga memahami mereka seperti itu Bu Kade. Oh begitu. Nah Bu Komang, sebenarnya apa yang Bu Komang lakukan itu sebenarnya sudah bagus, tetapi mungkin hasilnya belum kelihatan ya Bu Komang ya. Mungkin karena kita kelamaan pandemi kayak Bu Mang bilang itu. Kemudian untuk rencana ke depannya
Bu Mang itu merencanakan untuk pembelajaran di kelas itu bagaimana? Nah, dalam waktu dekat atau mungkin dalam waktu yang panjang? Kalau rencana pasti saya sudah ada ya Bu. Jadi rencananya saya itu karena sekarang sudah mulai PTM, meskipun dengan PTM terbatas, saya lebih senang jika mereka belajar bersama seperti diskusi itu loh Bu. Jadi karena masih istilahnya kita masih tahap masih di pandemi, mungkin kita masih menerapkan prokesnya aja yang lebih diperketat lagi seperti itu. Oh, begitu. Ya sih, kita juga masih PTM terbatas Bu ya. Belum yang 100% PTM-nya. Kita masih PTM yang 50% kan jugaan. Iya Bu, begitu. Oh, itu memang kendalanya. Wah, rencananya Bu Komang sebenarnya bagus loh Bu. Kalau rencana lain ada nggak sih Bu? Ada sih Bu, saya masih dalam masalah ini mencari referensi sama literatur untuk sama teman sih Bu gitu. Jadi di tempat untuk menambahkan semangat mereka sih bagaimana caranya gitu. Saya masih cari-cari referensi gitu. Literaturnya itu mungkin di YouTube ada ya Bu ya? Mungkin seperti itu ya. Ada sih Bu, mungkin nanti saya akan menyelipkan permainan-permainan dalam pembelajaran saya agar pembelajaran itu lebih menarik dan menyenangkan. Anak-anak pun bersemangat untuk mengikuti pembelajaran saya Bu. Sebenarnya langkah-langkah yang Bu Mang lakukan itu sebenarnya sudah bagus sekali loh, dengan memberikan yel-yel, habis itu ice breaking, habis itu Bu Mang juga tadi menyelipkan di pembelajaran Bu Mang supaya anak-anak bersemangat dan menyenangkan itu dengan cerita gitu ya Bu Mang ya. Iya begitu. Bagus sekali loh Bu Mang. Bu Mang itu kan mengajarnya matematika ya Bu Mang ya. Iya Bu Kade. Ya apalagi kalau matematika, pikiran anak-anak itu aja udah takut ya Bu Mang ya. Belum mengenal apa-apa udah takut sama matematika ya. Iya benar Bu. Jadi momok bagi mereka mendengar kata matematika itu seolah-olah gurunya akan menerkam mereka seperti Iya itu, sih benar Bu. Ya pasti Bu Mang. Nah dari semua aktivitas yang Bu Mang lakukan itu dan rencana yang Bu Mang lakukan tadi yang seperti Ibu Mang katakan tadi itu, tahu dong apa sih yang merupakan kelebihan dari diri Bu Mang sendiri? Kalau menurut saya ya Bu, ini kan cerita dari Ya nggak usah malu gitu Bu Mang. jadi ini cerita dari anak-anak yang sudah pernah saya ajar. Iya. Kata mereka sih saya itu guru yang suka bercanda, kemudian ramah, baik hati, jarang marah. Tapi kalau sudah mengajar saya itu serius. Iya, Begitu kata mereka Bu. Wah menarik sekali loh Bu Mang. Iya Bu, saya juga menyelipkan hal-hal positif dari cerita-cerita yang saya berikan itu. Padahal tidak semua ya Bu bisa seperti Bu Mang memberikan cerita-cerita, menyelipkan nilai-nilai positif dari cerita tersebut, sehingga cerita-cerita tersebut bisa mereka angkat dari nilai positif itu, mereka bisa tersenyum, bisa menyenangkan pembelajarannya Bu Mang ya. Iya, begitulah Bu Kade. Nah, untuk merencanakan apa yang Ibu sudah buat tadi itu dalam pelaksanaannya nanti Bu Mang, apakah Bu Mang merencanakan bagaimana di kelas itu? Apakah sudah ngomong dengan wali kelasnya sebelumnya? Itu sudah Bu. Kalau membagi anak, membagi kelompok, saya random, jadi tidak saya kumpulkan yang pintar-pintar, yang kurang pintar saya kumpulkan enggak. Jadi saya random, saya campur mereka, ada pinternya, ada juga yang kurang pinternya. Karena kan tutor sebaya itu lebih bagus Bu, mereka lebih menyambung. Oh iya benar-benar tutor sebaya itu yang bagus ya Bu ya. Jadi nggak numplek yang pintar-pintar ini, jadi yang pintar bisa berbaur sama temennya ya. Nah itu sudah Bu. Kalau membagi anak kelompok saya akan lakukan dengan Ibu lakukan dengan bervariasi tadi seperti Ibu bilang itu ya. Iya, saya malah berpikir Bu Kade, bagaimana saya membuat nama kelompok yang menarik untuk mereka. Jadi saya membuat kesepakatan nama kelompok apa yang kita buat. Ya jadi anak-anak itu sendiri yang menentukan nama kelompoknya supaya gitu. mereka misalnya mereka pilih serigala gitu Iya, ya. jadi kan mereka lebih menarik. Mungkin kalau yang cewek-cewek lebih ke Barbie Oh, mungkin. iya, Seperti iya. itu Bu. Pasti anak-anak senang Bu dan semangat belajarnya kalau Ibu seperti itu. Menarik sekali loh Bu Mang. Apakah untuk pelaksanaannya Bu Mang kan tadi udah sama wali sudah ya.
Saya kalau dengan walinya sih saya sudah berkoordinasi, bukan deh, begitu ide itu muncul di kepala saya, besoknya saya langsung menyampaikan ke wali kelasnya agar wali kelasnya juga tahu apa yang saya rencanakan dan ide apa yang saya punya terhadap anak-anak, seperti itu Bu. Bagaimana tanggapan wali kelasnya Bu Komang? Kalau tanggapan wali kelasnya Bu Kade, saya sangat bersyukur, tanggapannya sangat positif. Wali kelasnya juga menyetujui dengan tetap dengan prokes tadi, dan saya berencana untuk membagi mereka ke dalam beberapa kelompok yang terdiri, satu kelompok itu terdiri dari 3 sampai 4 orang saja Bu Kade, biar tidak terlalu ramai satu kelompoknya. Oh iya, berarti tanggapannya positif sekali ya Bu ya, wali kelasnya. Sangat-sangat positif Bu Kade. Oh, bersyukur sekali Bu Komang ya. Nah Bu Komang, berarti karena Ibu sudah memiliki rencana tersebut, pasti hal pertama yang Ibu lakukan adalah komitmen. Nah, apa sih komitmen Ibu dalam pembelajaran ini ke depannya? Komitmen saya berkomitmen, saya lebih disiplin lagi Bu, disiplin di berbagai hal apapun itu. Wah, bagus sekali, menarik sekali loh Bu Komang. Berarti Bu Komang itu sudah merencanakan, menyusun strategi, menyusun program, dan berkoordinasi tadi yang Ibu bilang, berkoordinasi dengan wali kelasnya sudah. Nah, juga sudah membuat komitmen terhadap pembelajaran ke depannya ya kan. Nah, itu rencana-rencana Ibu. Iya Bu, terima kasih sebelumnya Bu ya, sudah meluangkan waktu mendengar keluh kesah saya, cerita saya. Jadi saya ada teman untuk berbagi, saya punya literasi apa yang harus saya lakukan terhadap anak-anak. Wah, nggak apa-apa Bu Komang, kita itu tetap selalu harus berkolaborasi dengan rekan sejawat. Apapun rencana dari pembelajaran yang Bu Komang berikan itu atau yang terpikirkan oleh Bu Komang itu, selalu harus ada koordinasi dengan wali kelasnya terutama. Nah, jadi jangan sungkan nanti kalau Bu Komang ada kendala apapun bisa ceritakan dengan saya. Karena rencana tersebut bagus sekali loh Bu Komang. Iya Bu Kade, siap, pasti akan saya selalu cerita. Sekali lagi terima kasih ya Bu Kade. Iya, sama-sama Bu Komang. Nanti kalau misalnya Bu Komang mengalami kendala lagi, Bu Komang bisa kok ketemu dengan saya pasti ada waktu luang. Sekarang bagaimana perasaannya Bu Komang? Perasaan saya Bu Kade sangat lega Bu. Jadi apa yang mengganjal di hati saya itu sudah menghilang gitu. Dan bisa bertemu Bu Kade juga untuk mendengarkan keluh kesah saya, dan Bu Kade juga memberikan arahan kepada saya. Oh gitu. Nah Bu Komang, sebenarnya ketika kita percakapan dari awal sampai tadi itu sebenarnya Bu Komang yang menggali sendiri solusi dari masalahnya Bu Komang. Saya cuma mengarahkan, sebenarnya Bu Komang yang mencari solusi dari permasalahan yang Bu Komang hadapi ini. Ya, terima kasih banyak ya Bu Kade. Jadi kedepannya saya akan menggali diri lagi supaya lebih baik lagi untuk menjadi guru. Iya Bu Komang, biar kita juga bisa jadi guru yang baik dalam pembelajaran, apalagi di kelas ya Bu Komang ya. Iya benar Bu Kade. Oh iya Bu Kade, terima kasih untuk kesempatannya nih, karena berhubung Ya, sudah sama-sama. jam, saya mau ada pembelajaran lebih lanjut, saya mau masuk kelas. Oh, Terima iya, kasih iya, Bu iya. Kade ya. Iya. Selamat siang. Selamat siang Bu Mang.